Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon student. How are you today? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang satuan pengukuran. Sudah siap? Tapi seperti biasa, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini tujuan pembelajaran pengukuran panjang yang pertama yaitu kalian bisa melakukan pengukuran panjang benda menggunakan penggaris dengan benar. Yang kedua, bisa melakukan konversi atau merubah satuan panjang dari meter ke sentimeter atau sebaliknya. Dan yang ketiga, bisa melakukan penjumlahan antar satuan panjang. Oke, kita lanjut berikutnya. Baik, sebelum kita melakukan bagaimana cara mengukur benda, kita harus tahu dulu alat ukur panjang apa saja yang biasa digunakan ya. Yang pertama penggaris. Nah, penggaris ini atau mistar itu adalah alat ukur panjang yang sering digunakan ya, terlebih untuk anak-anak yang belajar di sekolah. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya lebih kecil. Oke. Bisa juga sih buat di dunia pertukangan untuk menentukan ukuran meja, kursi, ubin dan sebagainya. Jadi lebih simple desainnya ya. Oke, biasanya memanjang seperti persegi, tapi ada juga tuh yang segitiga atau siku. Yang kedua, bawahnya meteran pita. Nah, meteran pita itu biasa digunakan untuk apa sih? Kadang-kadang yang mengukur lingkar badan, panjang badan ya, biasa untuk membuat baju ya. Tuh ya, karena ukurannya juga biasanya terbuat dari plastik ya, ukurannya juga lebih panjang dari penggaris biasanya. Oke, yang berikutnya itu yang sebelah kanan warna hijau, meteran gulung ya, atau meteran roll kecil biasanya. Nah, meteran ini juga sering dipakai ya, bentuknya seperti pita yang digulung, tapi itu biasa dari besi tuh ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengukur benda ukuran lebih besar dibandingkan mistar atau penggaris. Dia praktis, simple ya, jadi ketika itu gulungan dimasukkan bisa dibawa-bawa kemana-mana. Biasanya untuk mengukur sebuah rumah atau bisa juga alat ukur tanah, bangunan dan sebagainya. Biasa dipakai di dunia pertukangan, arsitek dan sebagainya juga. Oke, berikutnya yaitu alat meteran roll besar. Nah, itu untuk mengukur benda yang lebih besar lagi ya, lebih besar, lebih panjang gitu. Mungkin bisa juga, kayaknya kan pernah lihat, mungkin untuk mengukur ya bisa juga bangunan ya, atau jalan bisa ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, untuk melakukan pengukuran panjang benda dengan menggunakan penggaris, tapi kita harus tahu satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter ya, ditulis cm. Bagaimana cara mengukur pensil menggunakan penggaris? Lihat di gambar. Yang pertama, letakkan pangkal benda sejajar dengan angka 0 ya. Boleh sih kalian balik ujung yang lancip di angka 0, boleh, sama saja. Nah, di sini digambar yang pangkal bendanya. Lalu lihat, setelah itu lihat angka yang sejajar dengan ujungnya. Ya, perhatikan mulai dari angka 0 terus ujungnya itu yang lancipnya itu di mana? Sejajar dengan angka berapa? Oh, ternyata sejajar dengan angka 11. Jadi panjang pensil adalah 11 cm. Ya. Perhatikan, kadang-kadang ada kesalahan pangkal bendanya itu sejajar sama ujung penggaris, bukan, tapi dengan angka 0 ya. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, bagaimana melakukan
konversi atau merubah. Konversi itu merubah satuan panjang. Yang harus diketahui yaitu satuan panjang yang sering digunakan sehari-hari yaitu milimeter atau disingkat mm, sentimeter cm, dan meter disingkat m. Diulang lagi, bawahnya satuan panjang dalam penggaris ada sentimeter. Nah, lihat di gambar. Jadi jarak antara dua garis yang berdekatan pada penggaris adalah 1 mm. Ya, tuh yang garisnya kecil-kecil. Kalau 0, 1, 2, 3, 4 itu kan garisnya lebih panjang ya. Nah, dari 0 ke garis yang pendek itulah yang disebut milimeter. Jadi 1 cm sama dengan 10 milimeter. Sehingga bisa disebutkan bahwa hubungan antara satuan panjang sebagai berikut ya. 1 meter itu sama juga 100 cm. Kemudian 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, kalau 1 meter berarti berapa? 1000 mm. Ya kan, karena 10 dikali 100 ya, gitu. Sekarang contohnya bagaimana kalau dalam sehari-hari. Ada soal nih, jika panjang tali 2 meter 75 cm, berapa panjang tali dalam satuan centimeter? Nah, memang ini selalu ingatkan nih, biasakan menulis caranya seperti di bawah ini ya. Ada diketahui, ditanya, lalu baru jawab. Oke, dari soal tadi berarti diketahui panjang tali 2 meter 75 cm. Kita pisahkan dulu. 2 meter itu berapa senti? Iya, 200 cm. Yang 75 cm-nya tetap. Berarti ditanya panjang tali dalam satuan centimeter berapa ya? Nah, kita jawab. 2 meter 75 cm sama dengan 200 cm ditambah 75 cm sama dengan 275 cm. Jadi panjang tali adalah 275 cm. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini ya. Iya, karena tadi ingat 1 meter berapa senti? 100 cm. Kalau 2 meter berarti dikali 2. Berarti 2 kali 100, jadi 200 cm. Itu ya. Oke. Nah, yang terakhir, melakukan penjumlahan antar satuan panjang. Kalian bisa buka bukunya di halaman 29 dan 30. Ini hanya tuliskan contoh soalnya ya. Ayah Nina akan membuat rak buku. Ayah Nina akan membuat rak buku untuk Nina. Nah, panjang kayu yang diukur Ayah Nina itu 2 meter 15 cm. Ternyata Ayah Nina butuh lagi kayu sepanjang 3 meter 25 cm. Berapa kayu yang digunakan Ayah Nina seluruhnya? Ting, tuh ada tanda bintang. Ingat, untuk menjumlahkan satuan panjang, kamu harus menyamakan satuan terlebih dahulu. Oke, caranya gimana? Ingat, biasakan tulis, diketahui, ditanya, dijawab. Diketahui panjang kayu 2 meter 15 cm. Dan yang kedua berapa? 3 meter 25 cm. Nah, ditanya panjang kayu seluruhnya berapa ya? Jawab, berarti panjang kayu yang pertama ditambah panjang kayu yang kedua. Sehingga 2 meter 15 cm ditambah 3 meter 25 cm, kita samain dulu satuannya, yang meter digabung dengan meter. 2 meter tambah 3 meter. Kemudian baru ditambah 15 cm ditambah 25 cm. 2 tambah 3 berapa? 5 meter. Yang centimeter 15 ditambah 25 cm berapa? 40 cm. Berarti 5 meter ditambah 40 cm sama dengan 540 cm. Dari mana, Mem?
Lihat, 5 meter itu sama dengan 500 cm. Tinggal ditambahkan deh. Berarti 500 cm tambah 40 cm sama dengan 540 cm panjang kayu seluruhnya. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan paham ya sayang ya. Amin. Nanti kalau sudah kerjakan latihan berikut. Sekarang silakan kerjakan, ayo berlatih 4 soal ini. Kerjakan di buku tulis ya. Yang pertama, hitunglah panjang buku tema C. Panjangnya saja. Oke, berikutnya silakan dibaca. Dan yang soal cerita jangan lupa pakai cara yaitu diketahui, ditanya, dijawab. Selamat mengerjakan. Yuk kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika gampang.